Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadira Sinta Agistia dengan NIM 200910301091. Sebelumnya, hormat saya kepada Bapak Ahmad Munir selaku dosen pengampu kelas Pendidikan Agama Islam kelas 32. Di sini saya akan membuat video dalam rangka tugas UTS. Saya di sini akan memberikan pemahaman saya tentang dua subbab yang telah dipelajari kemarin, yakni yang pertama kerukunan antar umat beragama dan moderasi beragama. Baik, di sini sebelumnya mohon maaf karena memang backgroundnya di sini rumah saya sendiri, jadi ada terdengar suara-suara yang memang langsung dari tetangga-tetangga ya, seperti ayam dan lain-lain. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk topik yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama. Setelah kita pelajari kemarin definisi kerukunan, di sini ada dua teori ya teman-teman. Jadi yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan sendiri berartikan damai, tidak bertengkar, menjadi satu, menyatukan, baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, kerukunan sendiri didefinisikan adalah sebuah proses bersatunya masyarakat dalam suatu keberagaman atau perbedaan. Jadi, bisa diartikan sendiri bahwa kerukunan atau kata rukun dalam harfiahnya berartikan pondasi dasar. Yang berartikan apa? Yaitu pondasi dasar atas masyarakat dalam mengatasi gejala sosial atau masalah sosial. Jadi seperti itu definisi dari kerukunan sendiri. Selanjutnya, berbicara tentang kerukunan, kita tidak asing dengan kata toleransi, yang artinya seperti kita ketahui bahwa gini, berbicara tentang kerukunan antar umat beragama, pasti kita tidak asing dengan yang namanya toleransi. Toleransi ini sendiri bisa diartikan sebagai menunjukkan arti saling memahami, saling membuka diri, saling mengerti dalam bingkai persaudaraan. Nah, bila pemaknaan ini dijadikan pegangan dan pedoman, toleransi ini sendiri dan kerukunan akan menjadi sesuatu yang ideal yang bisa didambakan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kebersamaan antar umat beragama ini bisa diartikan sebagai antara pemerintah dan kebersamaan antar umat beragama yang ada di Indonesia dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ajaran Islam mengungkapkan bahwa hidup damai, rukun, dan toleran adalah kondisi di mana antar umat beragama mampu saling menerima, saling menghormati, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan semua warga Indonesia. Nah, dalam konteks keindonesiaan tadi bisa diartikan bahwa kebersamaan antar umat beragama adalah antar bangsa Indonesia, pemerintah dalam menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang itu pasti aku di sini akan memberikan contoh nih teman-teman, ciri-ciri toleransi yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya ada lagu. Mohon maaf kalau di sini diputarnya di HP. Bisa terdengar ya, teman-teman. Jadi lagu ini berjudulkan Indonesiaku, Indonesiamu. Lagu ini dibuat langsung oleh komunitas LJK untuk HUT Indonesia ke-74. LJK itu apa sih? Yaitu adalah akronim dari Londo Jowo Kartu. Jadi di sini menunjukkan ya kalau selain bangsa Indonesia aja yang hidup di Indonesia langsung sejatuh cinta itu sama Indonesia. Jadi liriknya seperti ini teman-teman.
Ragam suku agama, surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan, dan hutan rimba. Jadi lagu ini sendiri adalah persembahan khusus dari hati yang paling dalam semua yang terlibat di LJK tersebut sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, jagalah Amalkan Pancasila, Indonesia jaya selamanya. Jadi arti dan makna lirik lagu ini adalah cinta kami terhadap Indonesia kita semua, NKRI harga mati kita semua, Pancasila adalah landasan kita semua, Bhinneka Tunggal Ika milik kita semua, dan UUD 45 harus kita jaga selamanya. I love Indonesia, we love Indonesia. Jadi mereka semua adalah orang-orang bule, yakni orang-orang di selain Indonesia yang sejak bayi itu memang sudah ada di Kota Batu di Malang, seperti itu, yang mempunyai rasa dan cinta yang sangat dalam terhadap Indonesia. Bisa dilihat ya, di sini sangat terlihat sekali liriknya bahwa mereka sangat cinta sekali kepada Indonesia. Sampai Merauke, amalkan Pancasila, Indonesia jaya selamanya. Indonesia harumlah dunia. Indonesia jaya. Ya begitu tadi ya persembahan lagu, contoh dari bentuk toleransi yang ada di Indonesia. Jadi secinta itu bahkan orang lain selain bangsa Indonesia sendiri mencintai keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah membahas tentang kerukunan. Dalam kerukunan itu sendiri kita ada perbedaan. Nah, perbedaan ini kita membutuhkan yang adanya mengingat lagi akan persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam disebut juga dengan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata bahasa Arab yang berartikan teman akrab. Jadi ukhuwah sendiri ini dibagi menjadi 3, yakni ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Basyariyah. Yang pertama Islamiyah. Nah, ukhuwah sendiri semakin berkembangnya zaman di era industri ini tidak berdiri sendiri. Mereka menyandingkan kata yang menjadi tolak ukur dalam kedua belah pihak, yakni ada 3, yaitu ukhuwah Islamiyah yang dalam artiannya adalah sebuah persaudaraan dalam Islam. Yang kedua dalam tolak ukur negara yang berartikan ukhuwah Wataniyah, yang dan dalam persaudaraan antar manusia yakni ukhuwah Basyariyah. Jadi seperti itu. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah diambil dari kata bahasa Arab yang berartikan teman akrab, kekerabatan, dan lain-lain. Sedangkan Islam sendiri berasal dari kata salimah yaslimu salaman yang artinya mendamaikan. Di sini bisa terlihat bahwa arti ukhuwah Islamiyah sendiri berartikan bahwa persaudaraan antar keyakinan, ideologi antar umat muslim. Seperti itu. Yang kedua adalah ukhuwah Wataniyah. Watan yang berartikan dalam bahasa Arab berarti negara, yang dalam konteksnya negara ini adalah tempat kita tinggal, yakni
persaudaraan antar wilayah tempat tinggal dan teman-teman yang sering kita jumpai. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariah. Basyariah sendiri, basyar yang berartikan dari kata basyara yapsyuru yang artinya melambangkan kedudukan manusia, yang diartikan sebagai kata kulit luar, makhluk dan lain-lain, menggambarkan kedudukan manusia, yakni ukhuwah basyariah berartikan bahwa persaudaraan antar manusia. Berbeda dengan tadi, ukhuwah basyariah tidak terus-terusan tentang umat yang memeluk Islam atau sama keyakinan ataupun sama dalam bentuk wilayah dan ideologi, namun mereka bersatu menjadi satu. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita membahas tentang materi kita yang pertama, yakni kerukunan antar umat beragama, masih ada korelasi nih pada materi kita yang kedua, yakni moderasi beragama. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih moderasi itu? Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang beragama secara moderat. Jadi, moderat ini bisa dikatakan sebagai cara pandang tengah, tidak terlalu ke pihak kanan-kananan dan tidak pihak ke kiri-kirian. Jadi kenapa sih kok ada pihak kanan dan kiri? Ini bisa diartikan sebagai yang kanan ini terlalu ke orang-orang atau kelompok orang yang terlalu melihat secara kitab suci Al-Quran dan lain-lain, tidak mengikuti perkembangan zaman, dan yang kedua ke kiri-kirian, yakni yang bersifat liberal. Seperti itu. Nah, di sini kita moderasi beragama diajarkan untuk bersifat wasatiyah atau an-nadiyah yang artikan tengah. Jadi kita harus memandang secara moderat seperti itu, teman-teman. Nah, moderasi beragama adalah keseimbangan. Jadi kita tidak melulu terlalu melihat atas peraturan yang berlaku di awal dan juga tidak terlalu membuat peraturan sendiri seperti itu. Jadi sikap dan pandangan ini kita tidak berlebihan dalam beragama, tidak ekstrim dan tidak pula radikal. Dalam agama manapun di Indonesia termasuk Islam, sikap moderasi diperlukan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini pentingnya kita dalam kerukunan yang telah kita bahas tadi perlu adanya moderasi beragama ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, sudah tahu ya, jadi bentukan dari definisi moderasi beragama ini. Selanjutnya adalah tujuan moderasi. Nah, dan yang ketiga adalah salah satu bentuk strategi dalam mempertahankan atau memperkokoh prinsip kebangsaan atau Kebhinneka Tunggal Ika Indonesia. Seperti itu, teman-teman, tujuan dari moderasi. Nah, dalam moderasi ini sendiri juga ada klasifikasi sendiri, yakni ada 4, yakni yang pertama klasifikasi berakidah atau berakidah. Jadi dalam Islam sendiri kita tidak pernah untuk memaksa seseorang untuk berakidah Islam sebagai berakidah Islam. Jadi banyaknya agama di Indonesia kita nggak pernah tuh dalam satu tongkrongan semisal kamu harus makan itu harus pakai tangan kanan dulu atau gitu-gitu, dan kita memberikan hadis-hadis. Dalam Islam kita tidak pernah memaksakan seperti itu. Seperti dalam Quran surat Al-Kafirun, yakni lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi tidak ada pemaksaan dalam Islam itu sendiri mengajarkan kita untuk memaksa agama lain untuk mengikuti ajaran kita. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah moderasi dalam beribadah. Jadi sama seperti tadi, kita di sini tetap mengikuti ibadah sesuai yang dijalankan, namun tidak hanya ibadah ritual religion seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain, melainkan ibadah-ibadah seperti ibadah dalam mencari ilmu, terus
ayah selaku penafkah keluarga, itu juga dalam Islam sebagai moderasi beribadah juga. Saling tolong menolong sesama saudara itu juga masuk dalam moderasi ibadah. Selanjutnya adalah moderasi berperilaku atau berakhlak. Nah, di sini akhlak atau perilaku tidak dicerminkan, kita kan manusia memiliki dua elemen, yakni jasmania dan rohania. Nah, bagaimana kita berjalan bersamaan, tidak hanya baik. Nah, setelah mengetahui klasifikasi moderasi beragama tadi, tentu kita bertanya-tanya, faktor apa sih atau apa sih yang bisa kita lakukan untuk sebagai langkah untuk penguatan dalam bermoderasi beragama ini, yakni dengan yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan ritual keagamaan. Jadi jika di Islam itu kita ada tahlilan, kenduren, dibaan, pengajian dan lain-lain, itu adalah sebuah bentuk bahwa kita ini saling membentuk kesatuan dan kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Baik, mungkin cukup itu saja teman-teman. Jadi sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam negara multikultural seperti bangsa Indonesia ini diantaranya bisa dilakukan dengan menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, budaya, dan mengakui keberadaan orang lain, dan mampu bertoleransi serta tidak memaksa keinginan dengan cara kekerasan. Seperti itu, mungkin cukup dari saya. Saya Sadira Sinta Agistia pamit undur diri, dan cukup sekian video UTS dari saya. Dadah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.